Idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan, bila lewat pada orang mukmin 40 subuh. 40 subuh berarti 40 hari. Ya. Bila orang mukmin sampai 40 subuh, 40 hari, walam yujalisil ulama, orang mukmin itu tidak duduk mengaji kepada para ulama, tidak duduk untuk mengaji kepada para ulama, qasa qalbuhu, maka hatinya orang mukmin itu akan menjadi keras. Wa inna ab'adal qulub minallahi al-qalbul qasi, hati yang paling jauh dari Allah hati yang keras. Ya. Hati yang keras tidak bisa menerima nasihat. Ya. Kalau dikasih nasihat dia menentang, terus menentang. Nasihat enggak bisa apa? Melekat di dalam hatinya. Keluar terus nasihatnya orang. Katanya orang Madura, lo pedes le, bele. Lo pedes, le bele. Ya, bila ada orang mukmin sampai 40 subuh tidak duduk mengaji kepada para ulama, maka hatinya keras, mati hatinya. Wajah saru alal kabair, dan dia akan berani melakukan dosa besar. Kenapa? Karena hatinya itu mati. Padahal di hati itu ada tumbuhan, yaitu tumbuhan berupa iman. Hati ini ibarat tanah, iman itu ibarat tumbuhan. Kalau tanahnya mati, kira-kira tumbuhannya mati apa tidak? Mati loh, ya. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu yang menjadi sebabnya hati. Ilmu itu bagaikan hujan yang mengenai tanah. Hati itu bagaikan tanah. Kalau hati itu disiram dengan pengajian, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan orang yang punya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini bagaikan disiram dengan air, ya. Hati ini kan bagaikan tanah, ilmu itu bagaikan air, hujan bagaikan air. Makanya kalau orang bermimpi minum air, atau orang bermimpi melihat air, ya, takwilannya itu yang banyak dua. Ya, kalau bukan ilmu, rizki. Kita umpamanya kok bermimpi melihat sumur banyak airnya, kemudian airnya meluap ke atas, terus kita ambil, ini takwilannya dua, yang banyak begitu. Air itu kalau dalam mimpi takwilannya yang banyak dua. Kalau enggak ilmu berarti rizki, ya, rizki, ya. Makanya hati itu bagaikan tanah, ilmu itu bagaikan air. Kalau ada tanah itu kita siram dengan air terus, kita siram dengan air, tanah itu hidup apa mati? Akan tumbuhan yang ada di tanah itu kira-kira hidup apa mati? Hidup. Bila ada tanah, di situ ada tumbuhannya. Kita siram dengan air terus, secara rutin kita siram. Tiap hari kita siram dengan air. Satu kalilah paling sedikit satu hari. Kira-kira tanah itu hidup apa mati? Yang nyaring hidup apa mati? Tumbuhan yang ada di tanah akan hidup apa mati? Nah, kalau tanah itu tidak pernah kita siram dengan air, kita biarkan saja, ya, akhirnya tanah itu kan kering. Tanah itu berarti menjadi mati. Kalau tanahnya mati, maka pohon tumbuhan yang ada di tanah juga ikut mati. Begitu juga hatinya manusia. Kalau hati disiram tiap hari dengan ilmu, hati itu akan hidup. Kalau hati itu hidup, akhirnya apa?
iman yang ada di dalam hati itu hidup. Akhirnya apa? Kuat imannya kepada Allah, kuat imannya kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Ibadahnya itu mampu melakukan ibadah dengan baik. Makanya lihat orang-orang yang ngaji istiqomah, lihat ya, rata-rata ibadahnya baik, rata-rata ibadahnya baik, sholat tahajudnya, puasanya baik ya. Kenapa? Ilmu itu bagaikan air, hati itu bagaikan tanah, iman itu bagaikan tumbuhan yang ada di hati ya. Kalau hati itu disiram terus dengan ilmu, akhirnya apa? Hati itu hidup. Kalau hati itu hidup, dikasih nasihat mudah masuk. Dikasih nasihat, nasihat itu enggak lari, masuk ke dalam hati, mudah meresap. Itu hati hidup ya. Makanya jangan sampai tidak mengaji kepada para ulama ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan pohon, ulama itu bagaikan cabangnya, bagaikan cabang yang besar ya. Kita ini bagaikan ranting-ranting itu ya. Kalau kita nggak nyambung kepada para ulama, ulama itu pewarisnya para nabi, kita nggak nyambung kepada para ulama, bagaikan ranting nggak nyambung ke cabang. Akhirnya apa? Kalau ranting tidak nyambung ke cabang, akhirnya ranting itu mati, jatuh ya. Kalau ranting itu jatuh, dibuat apa sama orang? Diletakkan di tempat sampah, dibakar. Makanya orang nggak nyambung kepada para ulama, orang itu bagaikan ranting yang jatuh.